ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua di kesempatan ini dan selalu melindungi kita dari segala kejelekan, segala penyakit, segala wabah, mengangkat segala hal yang membahayakan terhadap umat ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang apabila diberi pemberian dia bersyukur, apabila jatuh di dalam kekeliruan dia bertobat dan beristighfar, apabila kena ujian dia selalu bersabar, karena tiga hal ini adalah lambang kebahagiaan. Pada malam hari ini saya akan membacakan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan At-Tirmidzi dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasulullah, apakah keselamatan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amlik alaika lisanak wal yasa'ka baituk wa baki ala khati'atik." Kata beliau, kuasailah lisanmu. Jalan keselamatan itu, kuasailah lisanmu, dan hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu, serta selalulah engkau menangisi dosa-dosamu. Ini adalah sebuah hadits yang patut kita renungi dan kita ambil pelajaran-pelajaran berharga darinya. Dari pelajaran yang sangat bermakna di hadits ini adalah pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Mereka ketika bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaan yang berkualitas, pertanyaan yang menunjukkan semangat, dan pertanyaan menunjukkan pemahaman mereka akan arti kehidupan. Karena itu kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaannya para sahabat, itu adalah hal-hal yang luar biasa. Ada yang bertanya bagaimana jalan ke sorga, apa amalan yang memasukkan dia ke sorga, bagaimana dia bisa meraih pahala yang sangat besar, dan semisal dengan itu. Karena itu sejumlah pertanyaan sahabat diabadikan di dalam Al-Quran, turun padanya wahyu. Dan ini kita petik darinya pelajaran bahwa seorang itu hendaknya memikirkan untuk dirinya hal yang baik, dan dia kalau tidak mengetahui sesuatu, dia bertanya hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, kita petik juga pelajaran bahwa seorang apabila ada sesuatu yang kurang di dalam hidupnya, atau ada hal yang perlu dia rapikan, perlu dia sempurnakan, atau ada hal yang tidak dia ketahui, maka dia tanya kepada orang-orang yang berilmu agar dia diberi wejangan, diberi pegangan.
dan diberi petunjuk di dalam hal tersebut. Seperti yang berjalan pada Uqbah bin Amir ini radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya Rasulullah, apakah keselamatan itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amlik alaika lisanak. Ini jalan keselamatan yang pertama. Kuasailah lisanmu. Miliki lisan kamu itu. Sebab kadang seseorang dia punya lisan, hanya saja lisannya tidak bisa dia kuasai. Tiap kali ada yang terpikir atau terlintas di benaknya, langsung berada di ujung lisannya. Maka ini namanya dia tidak menguasai dari lisannya. Maka Nabi SAW perintah, amlik alaika lisanak, kuasailah lisanmu. Itu jalan keselamatan. Agar supaya seorang itu dia tidak berucap sesuatu kecuali sesuatu yang dia pastikan itu baik. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk berucap yang terbaiknya. Sesungguhnya syaitan itu merusak antara mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu linnasi husna. Dan berucaplah kalian kebaikan kepada manusia. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berucaplah dengan ucapan yang lurus. Berucaplah dengan ucapan yang lurus. Maka lisan ini perlu dikuasai. Dan dari bentuk keselamatan pada menguasai lisan, dia tidak menggunakan lisannya pada hal-hal yang membahayakan. Misalnya digunakan pada ghibah, membicarakan aib orang lain, atau dia gunakan pada namimah, mengadu domba, dengan bentuk dia nukil pembicaraan orang lain kepada orang lain dengan maksud merusak antara mereka berdua. Atau dia gunakan lisannya pada hal-hal yang mengandung permusuhan dan kebencian di tengah manusia. Ini semuanya adalah hal yang dilarang di dalam agama. Karena itu lisan perlu kita miliki, kita kuasai. Sebagaimana lisan itu, siapa yang ingin selamat, dia gunakan lisannya di dalam ketaatan. Di masa-masa yang seperti ini, banyak berzikir kepada Allah. Dia rutin membaca wirid dan dzikir-dzikirnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman dan hatinya itu tenang dengan zikir kepada Allah, ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Demikian pula dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mohon kepadanya dari kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Rabb kami, berilah kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan lindungilah kami dari siksaan api neraka. Ini doa adalah doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana dia membaca doa-doa yang dia perlukan untuk dunia dan akhiratnya. Dan di masa wabah seperti ini misalnya,
dia membaca dari doa-doa yang melindunginya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal jidam wa min sayyil asqam. Atau dia berdoa, Allahumma inni as'aluka binuri wajhik alladhi asraqat lahu as-samawati wal ard an taj'alani fi hirzika wa hifdika wa jiwarika wa tahta kanafik. Nah, ini semuanya doa-doa yang agung, perlindungan untuk seorang hamba dari segala bahaya, segala perkara yang bisa membahayakannya. Maka di dalam kalimat yang agung ini ringkas tapi makna dan kandungannya luas sekali. Maka ini pijakan besar. Selalu kita pegang, amlik alaika lisanak, kuasailah lisan kamu itu. Yang kedua, waliyasa'aka baituka. Kemudian Nabi menjelaskan jalan keselamatan yang kedua. Hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Iya. Ini mengandung berbagai makna dan keindahan. Di antaranya seorang itu, dia menyibukkan dirinya pada hal yang bermanfaat. Kalau dia keluar, apalagi di masa terjadi fitnah-fitnah yang bisa mencelakakan manusia, maka dia tetap di rumahnya, itu adalah jalan keselamatan. Demikian pula apabila terjadi wabah seperti yang kita sedang menghadapi cobaan di masa sekarang ini, semoga Allah segera menyingkapnya dan mengangkatnya dari kita semua. Maka keberadaan di rumah itu adalah sebuah ibadah. Selain daripada memerintah untuk hal tersebut, dan taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf, itu adalah ibadah. Dan juga keberadaan di rumah itu, di konteks yang seperti ini, itu adalah hal yang dimaksudkan di dalam syariat. Sebab itu namanya adalah penjagaan terhadap jiwa dan penjagaan terhadap rumah dia sendiri. Rumah-rumah kecil yang berada di dalam negara ini, apabila semuanya dijaga, itu adalah penjagaan terhadap rumah besar kaum muslimin yang berada di dalam sebuah negara. Kita yang berada di dalam rumah besar kita di Indonesia ini, di negara kita ini. Iya. Demikian pula dari kalimat Nabi, waliyasa'aka baituka, hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Ini anjuran untuk seorang itu bersifat qanaah. Dia merasa cukup dengan apa yang diberikan, dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan selalu dia pandang kepada orang yang di atasnya, tapi dia mencukupkan dirinya dengan apa yang Allah anugerahkan. Walaupun rumahnya sempit di kasat matanya, di pandangan orang-orang, tapi bagi dia rumahnya adalah lapang sekali. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah yang dia syukuri. Maka dia merasa lapang dengan rumahnya. Dan juga di antara maknanya, hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Dia menggunakan rumahnya itu sebagai kelapangan di dalam melakukan ketaatan, di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Banyak sekali aktivitas ibadah yang bisa dilakukan di rumah. Kebaikan-kebaikan. Kalau dia misalnya menghabiskan waktunya untuk sholat di rumah saja, maka itu sudah bisa mencukupi kebanyakan waktu. Sebagaimana kalau dia membaca dari Al-Quranul Karim, maka itu bisa menghiasi seluruh waktunya di rumah. Dia membaca hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pernah dikatakan kepada Ibnu Mubarak, apakah engkau tidak merasa kesepian di rumah? Kata Ibnu Mubarak, untuk apa saya sepi di rumah? Saya di rumah saya hidup bersama Rasulullah dan para sahabatnya.
karena beliau selalu mengulangi hafalan beliau dari hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa-apa yang beliau baca dari sunnah-sunnah Nabi. Jadi keberadaan beliau di rumah, beliau anggap itu adalah suatu keramaian. Iya, apalagi untuk seorang perempuan, rumahnya itu bisa menjadi surga baginya. Karena pada dasarnya keberadaan mereka di rumah itu perintah Allah. Dan perintah asalnya bermakna wajib. Karena Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna, dan berdiamlah kalian di rumah-rumah kalian. Dan kewajiban ini diperkecualikan darinya, dibolehkan keluar pada hal yang ada keperluan yang diizinkan oleh syariat. Maka ini mana yang sangat luas, kaidah yang agung, wal yasa'ka baituka, hendaknya engkau selalu merasa lapang dengan rumahmu. Kemudian jalan keselamatan yang ketiga, kata Nabi SAW, wabki ala khati'atik, dan tangisilah dosa-dosamu. Tangisilah dosa-dosamu. Ini jalan keselamatan yang besar. Sebab dosa itu adalah sebab datangnya keburukan dan kejelekan. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kalian dari musibah itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Awalamma asabatkum musibah qad asabatum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Ketika kalian tertimpa musibah, padahal kalian sudah meraih hal yang semisal dengannya 2 kali sebelumnya, tiba-tiba kalian berkata, dari mana datangnya musibah ini? Maka Allah perintah kepada Nabi untuk berkata, menjawab mereka, sungguhnya musibah itu datang dari diri kalian sendiri. Dan banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Karena itulah seorang itu banyak menangisi dosa-dosanya, kekeliruannya, kesalahannya. Itu adalah jalan keselamatannya. Apalagi di saat ujian dan cobaan, seperti di hari-hari yang kita alami sekarang ini. Pada saat wabah yang seperti ini, seorang hendaknya menampakkan kefakirannya kepada Allah, kepapahannya, kelemahannya, kerendahan dirinya, dan tidak ada jalan bagi dia kecuali hanya dari Allah, pertolongan dari Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wabki ala khati'atik, selalu tangisi dosa-dosa engkau. Dan ini juga mengandung makna seorang jangan menyibukkan dengan urusan orang lain. Karena sebagian manusia sangat pandai sekali mengkritik orang, seperti yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cacat di mata orang dia bisa lihat, padahal cacat itu kecil, sedangkan cacat besar di bola matanya tidak bisa dia lihat. Itu hadits Rasulullah SAW dibahasakan oleh orang-orang Indonesia. Semut di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Maka kadang ada orang-orang yang sebenarnya kalau dia sibukkan dirinya dengan introspeksi diri, membenahi diri, itu lebih baik. Tapi dia malah membinasakan dirinya, menyibukkan dirinya mengurusi orang-orang lain. Apalagi membicarakan kebijaksanaan pemerintah pada hal-hal yang merupakan wewenang mereka dan diberi
izin untuk berijtihad di situ. Karena itulah saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menambah kepada kita semua kefakihan di dalam agama, memahamkan kita terhadap dasar-dasar keselamatan ini. Ini 3 jalur keselamatan yang sangat berharga. Renungi dengan baik, banyak diulangi, terapkan di dalam kehidupan. Maka insyaallah ta'ala ini adalah sumber keselamatan yang besar yang bisa menyelamatkan dari segala hal, dari segala musibah, dari segala penyakit, wabah maupun yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memudahkan segala urusan, menjaga kita semua dari segala kejelekan, menghindarkan kita semua dari segala keburukan, segala hal yang tidak kita senangi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memelihara agama kita, memelihara keluarga kita, dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang salih, berbahagia di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu ta'ala alam.